Iya, Pak. Bismillah, di hadapan kita ini sudah ada motor Ninja 250. Ini dengan keluhan susah untuk nyala, dan ini setelah kita cek pengapiannya hilang. Di sini sudah kita lepas untuk cop busi dan businya. Ini adalah koilnya. Jadi koilnya ada dua, busi ada dua. Ini kita coba salah satu. Kita kontak, kita nyalakan. Tidak ada api yang keluar ya, tidak ada lompatan. Kita akan cek nanti apakah yang bermasalah sehingga menimbulkan tidak ada pengapian. Kasus Ninja 250 yang masih karbu hilang pengapian, ini untuk troubleshooting pengapian hilang, kita lakukan prosedur yang paling mudah dulu, yaitu pertama kita cek busi dan cop busi, kemudian koil. Kemarin sudah kita tes, jadi di koil itu tidak mengeluarkan bunga api. Setelah itu pengecekan kita lanjutkan ke bagian sekring. Jadi di Ninja 250 untuk box sekring dia letaknya di jok, di bawah jok dekat dengan aki. Nah, di sini ada kotak box sekring. Nah, jadi di sini sudah digunakan untuk masing-masing kelistrikan, itu ada sekringnya tersendiri. Jadi ada di sini, kalau kita lihat di boxnya ini, yang paling atas ini 10 ampere. Ini untuk horn itu adalah klakson. Kita zoom dulu. Yang paling atas adalah 10 ampere untuk horn. Kemudian yang bawahnya 10 ampere IG. IG itu adalah ignition untuk pengapian. Yang nomor 3 10 ampere tail. Tail ini adalah untuk lampu-lampu kecil. Untuk lampu-lampu kecil seperti di sepedo, lampu belakang. Kemudian yang nomor 4 head, ini adalah lampu utama, sekring untuk lampu utama. Kemudian 10 ampere yang berikutnya adalah untuk turn, ini untuk rating. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk fan radiator. Nah, untuk pengapian ini ada sekring tersendiri di nomor 2, 10 ampere IG ignition. Ini kita cek, kita buka sekringnya. Nah, ini 10 ampere yang nomor 2 kita tes ya. Yang nomor 2 kita bisa menggunakan test pen atau bisa menggunakan multimeter. Kalau menggunakan test pen, ini kaki test pen kita taruh di kutub negatif dari aki, atau bisa juga ke massa. Kita jepitkan kaki test pen di negatif aki. Kemudian kunci kontak kita nyalakan. Kemudian kita tes kaki-kaki dari sekring. Ini biar kelihatan, agak mundur sedikit. Nah, kita tes kaki yang satu dulu, yang sebelah kanan, apakah menyala. Nah, ini menyala ya. Untuk kaki nomor yang sebelah kanan menyala, dan kaki yang sebelah kiri ini juga menyala.
Artinya di sini tidak ada masalah dengan sekring. Sekringnya masih bagus. Kemudian bila perlu kita cek bagian belakangnya. Mana tahu sekringnya bagus tapi kabel yang menuju di belakang ini mungkin ada kotoran atau kerak, ini juga menghambat arus. Ini bisa kita cek kaki belakangnya. Nah, ini masih tetap menyala. Kemudian satunya, nah ini juga masih menyala, artinya tidak ada masalah di bagian sekring. Kemudian kita lanjutkan pengecekan. Ke kunci kontak, karena Ninja 250 karbu pengapiannya menggunakan pengapian DC. Jadi sumber yang digunakan untuk pengapian adalah berasal dari aki yang akan dimasukkan terlebih dahulu ke kunci kontak. Nah, ini untuk pengecekan kunci kontak kita awali. Ini secara fungsi ini kunci kontaknya terlihat bagus. Ketika kita nyalakan, lampu-lampu di speedo ini menyala, lampu netral, lampu oli, kemudian lampu radiator ini menyala semua, terlihat normal. Nah, kita akan cek di bagian soket dari kunci kontak. Ini kalau diurut dari belakang, ini kabel kunci kontak, kita urut ke belakang menuju ke sini, kabel kunci kontak, kemudian mundur. Nah, ini ada soket pertemuan antara kabel menuju kunci kontak dan menuju ke kabel bodi yang nantinya juga akan menuju ke berbagai bagian, ya, ada yang ke CDI, ada yang ke sekring, ada yang ke aki. Jadi ini banyak kabelnya. Untuk prosedur yang paling mudah, ini kita cek dulu soketnya. Ada kemungkinan terselip kotoran atau jamur. Nah, ini kita lepaskan soketnya dulu. Ini kita bersihkan bagian soket yang menuju ke kunci kontak dan ke kabel bodi. Ini kita bisa pakai serabut kabel kopling. Ini kita korek-korek seperti ini. Ini maksudnya adalah untuk menghilangkan kotoran, kerak atau jamur yang bisa menghambat kontinuitas atau menghambat hubungan antara masing-masing soket. Ini kita bersihkan, dan nanti kita semprot menggunakan kompresor. Bisa juga menggunakan amplas, dan kita semprot dulu. Kita ambil kompresor. Kemudian kita masukkan jabul lagi, jadi biar
kontaknya itu lebih kuat, lebih bersih. Masukkan, cabut, masukkan, cabut, masukkan, cabut. Nah, kira-kira sudah cukup, kita kembalikan. Dan kita coba dulu ya, setelah kita bersihkan soket kunci kontaknya, kita coba koilnya apakah sudah mengeluarkan percikan api. Kita nyalakan kontak dulu, kemudian kita start. Bismillah. Ternyata masih belum keluar. Ini kita ada kecurigaan di fungsi dari kunci kontak yang kadang normal, kadang tidak normal. Jadi ini untuk percobaan. Kunci kontaknya nanti kita goyang-goyang. Ini sudah saya kasih tanda di sini menggunakan marker yang searah lurus dengan kunci kontak posisi sekarang. Ini sudah saya kasih tanda marker ya di sini. Sudah saya kasih tanda marker. Kemudian nanti kita coba goyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Sekarang untuk posisi seperti ini tidak mengeluarkan bunga api. Kondisi sekarang sebelum kunci kontak kita rubah-rubah. Ini kita coba start. Di sana tidak mengeluarkan bunga api. Sekarang kita coba geser sedikit kunci kontaknya ya. Kita agak tekan ke sebelah kanan. Kita coba dulu, kita lihat apakah benar fungsi kontaknya yang sudah tidak normal. Kita start. Nah, di sana keluar keluar api ya. Dilihat dari sini. Nah, sudah mengeluarkan bunga api. Kita sekali lagi kita coba. Sudah keluar bunga api. Jadi bisa dipastikan fungsi kontak ini yang sudah error, yang menyebabkan hilang pengapian. Untuk solusinya ya kita harus kunci kontak ini kita ganti yang baru, atau kalau tidak kita untuk menyalakan mesin harus mencari titik yang bunga api itu bisa keluar.